Di antara sebab terbesar yang membuat seseorang itu keluar dari sunnah, padahal dia sudah berada di dalam barisan ahlu sunnah, dia bersemangat membela sunnah bahkan, kemudian dia tersesat. Di antara sebab terbesarnya adalah pergaulan, pertemanan dengan orang-orang yang tersesat, dan yang lebih parah adalah bermajlis, duduk di hadapan seorang guru yang menyampaikan kesesatan, walaupun dia juga mengajak kepada sebagian sunnah, tapi dia selipkan di antara itu penyimpangan terhadap sunnah. Ini di antara sebab terbesar seseorang terjerumus dalam kesesatan, gara-gara berteman atau gara-gara berguru. Dan termasuk juga membaca buku. Membaca buku atau artikel-artikel atau sekedar status Facebook. Ini kadang lebih dahsyat daripada sebuah buku. Lewat sekilas ternyata masuk di dalam hati dan keluarnya susah. Ini bukan persoalan remeh jemaah sekalian. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu kebid'ahan, janganlah dia sampaikan kepada kawan-kawan duduknya, agar dia tidak memasukkan bid'ah itu di dalam hati mereka. Jadi kita sesama ahlu sunnah, jangan kita ceritakan syubhat kepadanya. Jangan ceritakan tentang kesesatan kepadanya, nanti dia malah tersesat. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini. Beliau mengatakan, "Aktsaru a'immati salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras untuk kita tidak duduk-duduk dan bergaul dan bermajlis dengan golongan yang menyimpang atau orang yang menyampaikan kebid'ahan dan kesesatan. Kenapa? Kenapa ulama begitu sangat keras memberi peringatan? Yarawna annal quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Karena mereka memandang hati itu lemah. Hati mereka lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Makanya dahulu ada seorang imam salaf didatangi oleh golongan ahlul bid'ah. Mereka mengatakan, "Kami ingin membacakan satu ayat kepadamu." Dia menjawab, "Saya enggak mau dengar." Kalau begitu satu hadis, "Saya enggak mau dengar, walaupun sepotong. Kalian pergi atau saya yang pergi?" Akhirnya mereka pergi. Lalu beliau ditanya, "Wahai imam, kenapa enggak mau dengar? Kan ayat Quran yang dia baca, hadis Nabi yang dia baca." Kata beliau, "Saya takut dia tafsirkan ayat itu, dia tafsirkan hadis itu dengan penyimpangannya, kemudian masuk di hati saya dan sulit keluar. Kalau sudah masuk, belum tentu bisa keluar." Takut jamaah sekalian. Imam Taus, imam besar dari generasi tabi'in, ketika beliau melihat dari jauh ada orang yang sesat mau lewat, beliau tutup telinganya dan beliau katakan kepada anaknya, "Tutup telingamu, jangan dengarkan satupun ucapannya." Ada yang bisa melakukan itu sekarang? Ya. Suruh tutup telinga. Ini yang mau lewat ini orang bahaya. Jangan dengar satupun ucapannya. Takut jamaah sekalian. Itu ulama salaf dahulu takut. Tapi subhanallah, hari ini ada orang-orang yang ternyata mereka lebih kuat manhajnya daripada ulama salaf dahulu. Mereka enggak takut. Ya, kata mereka, enggak apa-apa, kita bisa saring. Yang benar kita ambil, yang salah kita jangan ambil. Ya. Enggak apa-apa, kita undang aja. Ya. Dia dai-nya Masya Allah, dia seorang dai yang bagus. Ceramahnya bagus, kita undang aja. Walaupun mereka bilang sesat, kita undang aja. Nanti kita bisa pilah-pilah. Yang benar kita ambil, yang salah kita enggak ambil. Ternyata jamaah sekalian, apa yang terjadi?
yang terdengar semuanya menjadi benar. Karena mereka ternyata nggak sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan yang mereka ketahui salah menjadi benar. Kenapa? Karena kepintaran sang dai itu memasukkan syubhat di dalam hati mereka, dibungkus dengan ayat-ayat, dibungkus dengan hadis, tetapi dipahami dengan pemahaman yang menyimpang. Setelah itu apa yang terjadi? Hati sudah terlanjur cinta kepadanya. Ya, apalagi Masya Allah, penyampaiannya bagus, akhlaknya bagus, kayaknya nggak tega kita mau meninggalkannya. Lupa dengan penyimpangannya, terpengaruh dengan itu. Jadi jamaah sekalian, ini sebab-sebab yang mengantarkan kepada penyimpangan. Bermajelis, berteman, demikian pula membaca buku-buku atau tulisan-tulisan, termasuk di zaman ini status Facebook, golongan-golongan yang menyimpang. Ini termasuk sebab yang bisa menjerumuskan kita di dalam kesesatan. Iya.